friends, good morning. Hari ini kita akan belajar matematika dengan materi penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Seperti apa pembahasannya? Yuk kita belajar sama-sama. Oke, kita mulai contoh yang pertama. Miss Sigma punya pecahan 1/2 ditambah 2/3. Nah, seperti ini. Oke, cara pertama kita harus mencari KPK untuk menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Sebelum Miss Sigma mencari KPK, kalian tentunya ingat ya, pecahan 1/2 ini penyebutnya adalah 2 dan pembilangnya adalah 1. Begitu juga dengan pecahan yang kedua, penyebutnya 3, kemudian yang di atas 2 itu disebut sebagai pembilang. Oke, karena kita akan menyamakan penyebutnya, kita harus mencari KPK-nya terlebih dahulu. Oke, KPK dari 2 dan 3. 2 dan 3. Nah, seperti ini. Untuk mencari KPK-nya kita cari kelipatannya saja, 2 dan 3 ya. Masih ingat? Mencari kelipatan 2. Kalau kelipatan 2 berarti 2 ditambah 2, 4. 4 ditambah 2, 6. 6 ditambah 2, 8. 8 ditambah 2, 10. Oke, 8 ditambah 2, 10 ya. Dan seterusnya. Sekarang kita cari kelipatan yang 3. Kelipatan 3 yaitu 3 ditambah 3, 6. 6 ditambah 3, 9. 9 ditambah 3, 12. 12 ditambah 3, 15 dan seterusnya. Nah, untuk mencari kelipatannya, jadi kalian sudah paham ya. Nah, kalau kita sudah menemukan kelipatan dari dua penyebut, yaitu 2 dan 3 seperti ini, kita cari angka yang sama. Kita cari angka yang sama. Di kelipatan 2, angka yang sama itu nanti 6 dan kelipatan 3 juga 6. Kita lingkari terlebih dahulu. Oke, kita temukan angka yang sama yaitu 6. Ini kita gunakan sebagai penyebutnya. Coba kita cek dulu ya. 6 dibagi 2 itu bisa. 6 dibagi 2, 3. Kemudian 6 dibagi 3 juga bisa. Hasilnya 2. Berarti 6 ini bisa kita gunakan sebagai penyebut pecahan 1/2 ditambah 2/3. Kita ubah dulu pecahannya. Tadi 1/2 ditambah 2/3. Oke. Kita masukkan penyebut yang tadi sudah kita temukan yaitu 6. Kita tulis 6 dan 6. Nah, Miss Sigma akan mengingatkan kembali cara bagaimana penjumlahan pecahan. Sebelumnya Miss Sigma tandai dulu ya. Di sini ada pecahan pertama, ini adalah pecahan kedua. Kemudian karena kita rubah posisinya tetap sama, di sini pecahan pertama dan ini juga pecahan kedua. Ya, caranya adalah penyebut pecahan pertama dibagi dengan penyebut pecahan pertama juga, kemudian dikalikan dengan pembilangnya. Oke, Miss Sigma beri tanda agar tidak terbalik pecahan pertama dengan pertama. Kemudian pecahan kedua ini juga dengan pecahan kedua seperti itu. Nah, kita bagi ya. Pecahan pertama 6, tadi penyebutnya 6 dibagi dengan pecahan pertama 2. Dibagi dengan penyebut pecahan pertama 2, kemudian dikalikan dengan pembilangnya pecahan pertama yaitu 1, berarti dikali 1 seperti ini. Kemudian sama dengan pecahan yang kedua. Pecahan kedua kita gunakan cara yang sama. Penyebutnya 6 dibagi dengan penyebut pecahan kedua yaitu 3. Berarti dibagi 3. Antara penyebut dibagi dengan penyebut, kemudian dikalikan dengan pembilangnya, dikalikan 2. Menuliskan runtutan cara apabila kalian lupa cara mengerjakannya seperti itu. Oke, kita hitung hasilnya. 6 dibagi 2 itu hasilnya 3 dikali 1, 3. Nah, berubah ditambahkan dengan 6 dibagi hasilnya 4. Jadi pecahan kedua hasilnya 4/6. Kalau sudah sama penyebutnya seperti ini, kita jumlahkan seperti biasa, tapi ingat yang dijumlahkan hanyalah pembilangnya saja. Pembilangnya di sini 3 dan 4, berarti kita jumlahkan hanya pembilangnya saja. 3 ditambah 4 itu hasilnya 7. Penyebutnya tetap sama, tidak akan berubah. Jadi hasilnya adalah 7/6 seperti ini. Nah, kalau misalnya kalian menemukan jawaban seperti ini yang pembilangnya itu lebih besar, pembilangnya lebih besar seperti ini,
Kalau pembilangnya lebih besar seperti ini, kita gunakan cara pembagian. Oke. Nah, ini cara menyederhanakannya. Berarti kalau 7/6 itu sama dengan 7 dibagi 6. Kita gunakan pembagian porokapit ya. 7 dibagi 6. 7 dibagi 6 itu bisa 1 kali 6 hasilnya 6, kita kurangi hasilnya 1. Nah, apabila di pecahan, sisa menjadi pembilang. Nah, kita naikkan ke sini. Berarti menjadi 1 karena pembilang per hasilnya tadi kan penyebutnya 6, tidak berubah, berarti ini juga tetap sama 1/6. Berarti kita peroleh hasilnya adalah 1/6. Seperti ini cara untuk menyederhanakan pecahan apabila kalian temukan pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Seperti itu. Sekarang Misika akan menunjukkan contoh pecahan yang bentuknya pengurangan. Jadi tetap sama, ini berpenyebut berbeda. Misika punya pecahan 3/4 dikurangi dengan pecahan 1/3. Oke. Sama dengan cara yang tadi, untuk menyamakan penyebutnya, kita harus mencari KPK-nya terlebih dahulu. Mencari KPK dengan penyebutnya. Di sini penyebutnya adalah 4 dan 3. Berarti kita cari KPK 4 dan 3. Dengan cara kelipatan seperti tadi ya. Pertama, kelipatan dari 4. Kita mencari kelipatan 4 dan 3 yang nanti hasilnya atau menemukan angka yang sama. 4, kemudian 4 tambah 4, 8, 8 ditambah 4, 12, 12 ditambah 4, 16, 16 ditambah 4, 20, dan seterusnya. Nah, apabila nanti kalian belum menemukan angka yang kembar, ini bisa dicari hingga ketemu. Oke, yang ketiga, 3 ya. 3, kelipatan 3, 3 ditambah 3, 6, 6 ditambah 3, 9, 9 ditambah 3, tambah 3, 15, dan seterusnya. Nah, dari hasil ya, kita sudah bisa menemukan angka yang sama. Dari kelipatan 4 dan 3 kita bisa menemukan hasil yang sama. 4, 3, 8, 6, 12, 9, 12. Nah, kita ketemu angka 12 yang sama ya ternyata. Kita lingkari terlebih dahulu. Nah, ini kelipatan yang angkanya sama seperti cara yang penjumlahan tadi, kita gunakan sebagai penyebutnya. Oke, kita tulis dulu pengurangannya menjadi 3/4 dikurangi dengan 1/3. Jadi kita dapatkan penyebutnya 12. Kita tulis di sini. Kurangi di sini 12. Ini 12. Sama caranya. Pecahan yang pertama dengan pecahan yang pertama, kemudian pecahan yang kedua dengan pecahan yang kedua. Oke, ini Sigma beri tanda lagi agar tidak tertukar. 1, pecahan 1 dengan 1. Pecahan 2 dengan pecahan kedua. Oke. Kemudian kita masukkan caranya seperti tadi. Pecahan pertama penyebutnya dibagi dengan pecahan yang pertama. Di sini penyebutnya 12 dibagi dengan penyebut pecahan pertama yaitu 4. Di 12 dibagi dengan 4 dikalikan dengan pembilangnya pecahan pertama yaitu 3. Berarti dikalikan dengan 3. Kemudian kita juga selesaikan pecahan yang kedua. 12, pecahan yang kedua, penyebutnya 12 dibagi dengan penyebut pecahan yang kedua yaitu 3. Di 12 dibagi dengan 3 dikalikan pembilangnya pecahan yang kedua yaitu 1. Berarti dikalikan 1. Kita selesaikan dulu. 12 dibagi 4 hasilnya 3. 3 dikali 3 hasilnya 9/12. Kemudian kita selesaikan pecahan yang kedua. 12 dibagi 3 hasilnya 4. 4 dikali 1 4 ya hasilnya. Jadi kita temukan 4/12. Jadi hasilnya
kita kurangkan. Yang di operasi hitung itu hanya pembilangnya saja. Ingat bahwa pecahan ini penyebutnya tetap 12. Jadi 9 dikurangi 4 hasilnya 5 per 12 karena penyebutnya 12. Jadi kita temukan hasilnya 5 per 12. Jadi seperti itu ya, friends. Nah, itu adalah video pembahasan pelajaran kita hari ini. Jika kalian masih bingung atau belum jelas tentang penjelasan dari video tadi, kalian bisa langsung menghubungi Miss Sigma. Nanti Miss Sigma akan menjelaskan kembali. Oke, see you friends.